Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu berharap kalian tetap baik-baik saja, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tidak usah keluar rumah kalau memang tidak sangat mendesak. Itu pesan ibu ya, karena sekarang Bontang sangat mencekam kan, karena banyak korban coronavirusnya semakin hari semakin banyak, bukannya semakin berkurang. Jadi ibu berharap kalian tetap di rumah, tidak usah keluar rumah kalau memang tidak sangat perlu, begitu ya. Nah, so today we are going to learn about reported speech. We are going to continue our material. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang listening, sekarang ibu akan menjelaskan tentang reported speech. Kalau kalian biasanya dalam bahasa Indonesia itu nanti akan mengenal dengan kata langsung atau secara tidak langsung, begitu ya. Ada sedikit gambaran. Nah, kita jelaskan satu-satu. Nah, we use reported speech when we want to tell someone else it. Jadi reported speech itu kamu biasanya ingin mencoba menceritakan kembali yang orang sampaikan. Contohnya nih, kalau kalian biasanya dapat pesan dari ibu kalian, kemudian kalian ingin ngomong yang ibu kalian sampaikan tadi itu ke adik kalian contohnya. Nah, itulah yang disebut dengan reported speech. Jadi kalian mencoba menceritakan kembali apa yang orang lain tadi sampaikan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ibu mau memberikan contoh lagi nih. Contohnya nih, Della contohnya. Della lagi contohnya, nggak apa-apa ya. Della kemarin sedang jalan-jalan ke Langlang contohnya. Nah, kemudian dia ngomong gini, saya belajar di sini gitu. Maksudnya belajar di sini itu dia menuju ke SMK Putra Bangsa begitu. Nah, kemudian temennya tadi yang dia bilang tadi itu bilang lagi ke temennya. Contohnya, itu loh Della ngomong, nah kan menceritakan kembali. Della ngomong kalau dia belajar di SMK Putra Bangsa begitu. Nah, sama seperti halnya dengan contoh di atas atau contoh Della tersebut, ibu akan memberikan contoh dulu. Jadi, Bob said I study here. Bob tuh ngomong kalau saya belajar di sini, begitu. Jadi dia itu ngomong kalau saya belajar di sini. Kemudian dia ngomong lagi, Bob said I am a new student. Saya adalah seorang siswa baru. Kemudian dia ngomong lagi, Bob said I will go to Bali. Jadi Bobnya ngomong kalau saya di sini tuh maksudnya Bob ya. Saya akan pergi ke Bali. Nah, kemudian anggap aja si Johnny. Anggap saja Johnny tadi tuh temannya Bob yang Bob ajak bicara, dia pergi ke Langlang. Kemudian dia bertemu dengan Agnes. Contohnya, Agnes itu juga kenal dengan Bob. Kemudian Johnny tadi itu ngomong kalau dia sudah bertemu Johnny gitu kan kemarin. Kemudian bagaimana cara reported speech-nya lagi atau menceritakan kembali ke Agnes tadi? Nah, kita lihat dulu. Yang contoh yang pertama, kita ulas dulu satu-satu ya. Bob said, I study here. Jadi, I study here. Saya belajar di sini. Kemudian kita ubah menjadi Bob said that. That ini optional aja ya. Jadi bisa kalian gunakan atau juga
tidak kalian gunakan. Jadi hukumnya sunnah. Boleh kalian gunakan, boleh juga tidak kalian gunakan. He studied here. Jadi kalau reported speech itu ada beberapa hal yang kalian harus ubah. Ada beberapa hal yang harus kalian ganti. Karena apa? Karena menceritakan kembali itu sangat berbeda dengan apa yang langsung kalian dengar. Contoh, ada 3. Yang pertama yaitu kalian harus mengubah tensesnya. Nanti ibu ulas di belakang ya. Kemudian yang kedua, kalian mengubah subjeknya ya. Dan yang ketiga, kalian mengubah tempatnya. Jadi kalau Bob said I study here, saya belajar di sini, maka reported speech-nya yaitu Bob said that, boleh digunakan boleh tidak, I menjadi he. Kenapa? Karena ketika kita ngomong sama teman kita, saya belajar di sini, maka kita menyampaikannya menjadi he, gitu kan, menjadi dia, kan bukan kita yang ngomong kan, maka kita menyampaikannya he, gitu kan. Jadi kita ubah subjeknya, jadi dari I menjadi he. Kemudian yang kedua adalah study, itu adalah present, kalian mengubahnya menjadi past, jadi menjadi studied. Here, jadi nggak mungkin dong kalian kalau ngomong dia belajar di sini, sedangkan Bobnya ngomong dia belajarnya di Putra Bangsa, tapi kalian ngomong sama teman kalian posisinya ada di Samarinda contohnya. Gak mungkin kalian ngomong kalau dia Bob belajar di sini, sedangkan posisinya kalian di Samarinda. Gak mungkin, berarti maksudnya adalah Bob said that he study here, kalian ganti here-nya itu menjadi there, ya. Mengerti? Jadi yang diubah sini ada 3, yaitu subjeknya I menjadi he, kemudian tensesnya study menjadi studied, yaitu adalah present menjadi past ya. Kemudian here menjadi there. Begitu. Mengerti? Contoh yang pertama. Oke, Ibu berharap kalian mengerti ya. Kemudian selanjutnya Ibu ulangi lagi. I am a new student. Bob said I am a new student. Kemudian reported speech-nya kalian ubah kayak tadi. Bob said that I, jangan lupa diganti ya. He am tetap ya. Ini karena present menjadi past, maka menjadi was. He was a new student. Belakangnya nggak usah diganti karena ini tetap. Jadi Bob bilang dia adalah seorang murid ya gitu. Kenapa pakai was? Ya karena dia ngomongnya bukan secara langsung, tapi ini kan mengulang kembali orang yang ngomong tersebut. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah Bob said I will go to Bali. Jadi Bobnya ngomong lagi nih, saya akan pergi ke Bali gitu. Kemudian reported speech-nya, Bob said that I menjadi he, will itu nanti kalian ubah menjadi would ya. Kalau will kalian ubah menjadi would. Go to Bali at that day. Ini Ibu lupa kasih keterangan belakangnya, ini harusnya today ya. Jadi kalau today itu menjadi at that day. Jadi nggak mungkin dong kalau Bobnya ngomongnya sekarang, saya akan pergi ke Bali sekarang gitu kan. Sedangkan kalian ngomong sama teman kalian 2 minggu selanjutnya. Jadi nggak mungkin kalian ngomong ke teman, tahu nggak kalau Bob itu ngomong dia akan pergi ke Bali sekarang, padahal itu omongannya sudah 2 minggu yang lalu. Maka kalian mengubahnya dengan kata keterangan today, harusnya di sini ada today, kalian mengubahnya dengan at that day, pada hari itu, begitu ya. Jadi ini kalian ubah subjeknya, tadi I menjadi he, will, tensesnya jadi would, kemudian kata keterangannya today menjadi at that day, begitu ya. Mengerti? Mudah-mudahan mengerti ya. Ibu berharap penjelasan Ibu ini bisa kalian mengerti dengan mudah dan Ibu menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Oke, next. Nah,
Seperti yang Ibu jelaskan tadi, dalam reported speech ada beberapa yang harus diubah seperti, yang pertama adalah perubahan tenses. Jadi kalau tensesnya simple present, kalian rubahnya menjadi simple past tense. Ayo, kalau simple present rumusnya apa saja? Kemudian kalau simple past tense apa saja? Ini sudah dari SMP ya, jadi Ibu tidak menjelaskan lagi. Maka kalau kalian ingin benar-benar belajar, kalian tulis, ini slide-nya cuma ada 4, kalau nggak 5, sedikit sekali kok. Kalian tulis ini yang Ibu tuliskan di sini, kemudian kalian tulis di buku catatan kalian kalau memang belum hafal tentang rumus-rumus. Jadi kalian simple present itu rumusnya apa, kasih di bawahnya. Kemudian simple past tense itu apa aja, kalian tulis di bawahnya gitu. Biar kalian tetap ingat. Oke? Ibu nggak jelaskan satu-satu karena kalau jelaskan satu-satu nanti makin lama ya. Oke, selanjutnya kalau ada present continuous, change to past continuous. Jadi kalau ada present continuous, kalian rubah menjadi past continuous. Kemudian kalau ada present perfect, change to the past perfect. Kalian ubah menjadi past perfect. Kalau ketemu can, change to could. Jadi kalau ketemu can, kalian mengubahnya ke could. Dan selanjutnya kalau ketemu will, change to would. Kayak tadi ya, Ibu tadi kasih contohnya tadi. Nah, ini will menjadi would. Begitu. Understand? Oke, good. Nah, sekarang yang kedua, kalau tadi sudah mengubah tensesnya, sekarang merubah waktunya kayak tadi Ibu lakukan. Kalau today menjadi on that day, pada hari itu. Kalau yesterday diubah menjadi day before ya. Kalau kemarin berarti hari sebelumnya. Kalau tomorrow change to the day after, maka hari setelahnya. Kalau last week change to week before. Kalau next week change to week after. Gitu aja kok, mudah sekali. Kalian cuma tinggal merubahnya. Mengerti? Oke, dan selanjutnya yang terakhir adalah perubahan tempat. Jadi kalau perubahan tempat kayak tadi contohnya nih, kalau here maka jadi there. Begitu ya. Understand? Mudahan bisa dimengerti ya. Nah, sekarang penggunaan said and told. Jadi sebenarnya said, told, talk, say itu artinya sama, ngomong gitu ya maksudnya. Tapi ada beberapa hal yang bisa membedakan cara penggunaan said sama told itu sendiri. Jadi bedanya cuma pada penggunaannya aja, cara penggunaannya aja. Tapi kalau dalam artinya itu sama, ngomong ya artinya, bilang gitu. Nah, untuk said digunakan saat tidak ada objek kecuali ditambah to. Jadi diingat-ingat ya. Kalau said itu digunakan saat tidak ada objek. Said digunakan saat tidak ada objek. Contohnya, example. She said that, Ibu kasih kurung karena ini tidak harus disertakan. She said that the dating will be cancelled. Jadi dia ngomong kalau apa dating? Kencannya akan dibatalkan. Ini simple apa, ayo? Kemudian yang kedua, she said that I was going to bed early. Dia bilang bahwa saya akan saya akan ke kamar lebih awal. Begitu. Jadi tidak ada objeknya. Coba kalian bandingkan dengan yang di bawahnya. Told. Told digunakan saat Anda menyebutkan siapa yang diajak bicara. Nah, he told me, ya bedakan ya. Bedakan dengan contoh yang ada di atas. He told me that he was tired. He told me that he was tired. Nah, objeknya mana? Ya ini yang Ibu garis bawahi. Me. Told digunakan saat Anda menyebutkan siapa yang diajak
bicara. Jadi siapa yang diajak bicara? Saya, ya, yang me di bawah ini atau objeknya me di bawah ini. He told me that he was tired. Dia bilang kepadaku bahwa dia sedang capek gitu. Kemudian selanjutnya I told him not to come late. I told him not to come late. Saya bilang kepadanya, ya kan? Nih objeknya, untuk tidak datang terlambat. Begitu. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Bagaimana, cukup mudah atau sulit? Ibu berharap kalian bisa memahami ya. Nah, sekarang untuk tugas selanjutnya atau tugas minggu depan, Ibu ingin kalian mencari contoh 5 tentang reported speech menggunakan kata said sama told. Jadi kalian cari contoh yang lainnya selain ibu kasih ini. Contoh said-nya ada 5, contoh told-nya ada 5. Kalian cari boleh dari mana aja sumbernya atau boleh bikin sendiri boleh. Kemudian kalian tulis di buku catatan kalian, ya. Jadi itu untuk tugas bahasa Inggris selanjutnya. Jadi kalau 1 minggu itu kan biasanya kalian ada 2 pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama, Ibu kasihkan materi ini, dan untuk yang pertemuan yang kedua, kalian mencari contoh dari kalimat atau contoh kalimat dari kata said sama told. Said-nya 5, told-nya 5. Begitu ya. Tidak usah dikumpulkan. Kemudian minggu depan kita akan ulangannya ya seperti biasanya aja. Nanti ibu kasih soal, kemudian dikumpulkan ke ketua kelas masing-masing. Biar nggak ribet juga kalian kan. Ya, begitu ya. Oke, any question, ada pertanyaan? Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Kalau belum mengerti, kalian boleh cari di YouTube atau dari sumber manapun atau dari buku tentang reported speech penggunaan said or told. Kalian boleh belajar, kemudian kalian pahami. Begitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Ingat pesan ibu, jangan kemana-mana, tetap di rumah, tetap beribadah dengan rajin. Semoga virusnya cepat pergi agar kita bisa belajar seperti biasanya. Okay, I think that's all. Thank you for today. See you on the next meeting. Bye.